para suster, bapak mama, om tante, opa oma, kakak adik, orang-orang muda, anak-anakku, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Perjamuan Tuhan momentum untuk membaharui semangat pelayanan dan cinta kasih dalam keluarga Kristiani serta rasa peduli pada alam semesta. Umat beriman yang terkasih, Paskah pada dasarnya adalah perayaan tradisional para gembala. Pada perayaan itu, gembala berkumpul dan mempersembahkan anak domba kepada Allah sebagai hasil panen perdana. Perayaan yang sama kemudian menjadi peringatan pembebasan dan perbudakan Firaun di Mesir, seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama tadi. Setiap tahun orang Yahudi memperingati pembebasan dari Mesir sambil berkumpul bersama dalam makan domba Paskah bersama dengan seluruh anggota keluarganya. Bahkan perayaan itu tidak saja mempersatukan anggota keluarga serumah tangga, tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga terdekat mengambil yang seekor sesuai jumlah jiwa. Dalam Paskah Yahudi ada persekutuan, ada partisipasi dengan misi untuk merayakan kembali kenangan pembebasan. Ada upaya untuk senantiasa menolak lupa. Mari kita wariskan kepada anak cucu dengan gembira dan penuh iman, agar peristiwa-peristiwa agung dan mulia itu tidak mudah dilupakan. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan, perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya, saat itu Yesus menetapkan Ekaristi dan sakramen imamat. Sehingga saya heran, hari ini tidak ada satu umat katedral yang mungkin teman WA atau teman Facebook dengan kami mengucapkan, Romo selamat hari imamat. Kalau hari guru kamu ucap semangat, hari ibu kamu ucap semangat, hari imam kamu tidak ucap. Baik, biar kami simpan perkara dalam hati. Setelah ini pulang dari misa ini, pastor siapa yang kalian kenal beri ucapan. Karena hari ini adalah hari bahagianya kami. Kamu terlihatkah wajah bahagia terharu begini? Umat beriman yang terkasih, Yesus berkumpul, bersatu bersama murid-muridnya. Makan bersama itu ada nasihat untuk hidup dalam persekutuan cinta. Makan malam mereka diisi dengan dialog iman dan dialog cinta. Ketika kita sedang Ekaristi, kita datang misa, kita sedang bermisi dengan mengambil bagian dalam merayakan, dan itu membuat Ekaristi dan kenangan akan Yesus tak lekang oleh waktu. Pertanyaan refleksi untuk kita, umat beriman yang terkasih. Bagaimana dengan keluarga kita? Masihkah ada kebiasaan makan bersama dalam rumah-rumah kita? Masih ada doa bersama sebelum makan? Jangan sampai kita hidup di kota, warung banyak sekali ya. Bapak sudah makan di warung, baru lap bersih-bersih. Walaupun mulut berminyak baru pulang ke mama. Mama, saya lapar, tolong dulu. Masih ada doa bersama sebelum makan? Mungkin kalau sebelum makan itu sering. Tapi setelah makan ini nih yang kadang-kadang. Pertanyaan refleksi untuk kita. Adakah tanya jawab dari hati ke hati antar anggota keluarga? Pernah tidak Bapak bertanya, Mama apa kabar hari ini? Pernah
Pernah Mudah-mudahan. Adakah kenangan-kenangan bersama yang diceritakan? Ketika aktus Paskah selesai dipentaskan, saya yakin yang menjadi sipi, mbo, dale, semua yang terlibat, mereka pasti akan cerita, anak, dulu di depan itu sebelum gereja direhab tuh, aduh, ngeri, bapak sejadi-jadinya marah bu. Masih adakah kisah-kisah inspiratif yang kita ceritakan kepada anak cucu kita? Jangan cerita, tadi malam, aduh bapak berat sekali bapak di tempat acara tuh. Aduh. Kita mewariskan generasi yang berat sekali. Masih adakah kerelaan untuk saling mendengarkan di dalam rumah? Mudah-mudahan anak-anak, kalau bapak mama 1-2 kata, kalian langsung 1000 tindakan, bukan 1000 kata balas. Masihkah kita mempunyai semangat mewariskan iman kepada anak cucu kita? Ade, biar ade pergi nanti bapak cukup antar sampai di depan halaman gereja. Ini adalah ojek-ojek surgawi. Yang datang hanya antar istri dengan anak sampai di depan gereja, lalu dia balik kanan, tidur lanjut. Pengaruh di kota kita bisa beberapa kali kita tanya, tidak bisa, sebentar sore Romo, sebentar sore. Sore kita lihat yang sama juga. Sebentar malam Romo, sebentar malam, ada misa di KOB. Masihkah kita mempunyai semangat untuk hadir dalam Ekaristi? Mari, di momen Trihari Suci ini, kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan refleksi, lalu kita buat jawaban selama setahun ke depan. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus Tuhan, ketika kita mengambil bagian dalam perayaan Kamis Putih ini, kita tidak hanya mengenangkan peristiwa perjamuan terakhir, tetapi kita mau bersyukur kepada Tuhan karena tindakan kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Dan tindakan kasih-Nya yang menyelamatkan itu, Ia lakukan tidak hanya sekali, tetapi terus-menerus kepada kita. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengalami kembali pembasuhan kaki, pelayanan yang diberikan Yesus, dan pengorbanan kasih-Nya yang sehabis-habisnya untuk kita. Setiap kali Tuhan berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, dan kita menyambutnya dalam perayaan Ekaristi, itulah rahmat, kasih yang berlimpah yang menyapa kita. Itulah surga yang datang kepada kita. Itulah saatnya kita bersatu mesra, bersatu erat dengan Tuhan. Marilah kita menyikapinya dengan penuh syukur, dan marilah kita membaharui motivasi hidup kita dengan cinta yang melayani dan cinta yang berkorban. Janganlah kita menyia-nyiakan perayaan Ekaristi yang sungguh merupakan kehadiran Tuhan sendiri, yang membasuh kita, yang membasuh dosa-dosa kita, yang melayani kita, yang mencintai kita, yang mengorbankan diri bagi kita demi keselamatan kita. Janganlah menyia-nyiakan perayaan Ekaristi yang sungguh dapat memberikan kekuatan bagi kita untuk mencintai dan membaharui motivasi kita untuk mencintai, termaksud mencintai sesama kita dan juga mencintai alam semesta kita. Semakin kita berekaristi, semakin kita buang sampah pada tempatnya. Semakin kita berekaristi, semakin kita kurangi potong pohon, lalu tanam yang baru. Akhirnya, di sebuah desa, ada sebuah gereja yang miskin dan tidak terurus.
Di dalamnya ada sebuah tabernakel yang amat rapuh, terbuat dari papan kayu yang sudah berlubang. Sebuah piring berisi hosti kudus diletakkan di dalam tabernakel yang rapuh itu. Lalu seekor tikus naik ke atas tabernakel itu dan mengerat roti-roti kudus yang adalah Ekaristi. Ketika berita itu tersiar, ada yang bertanya, apakah tikus itu telah menyambut komuni kudus? Cerita-cerita di Deker mulai omong, jangan sampai itu tikus juga sambut itu hosti kudus. Dan ketika pertanyaan itu sampai ke telinga pastor paroki, pastor itu terdiam. Lalu dia berenung, jangan-jangan bukan hanya satu tikus, tetapi setiap kali merayakan Ekaristi ada banyak tikus. Tikus manusia yang mengunyah roti Ekaristi tanpa berkomuni, tanpa bersatu dengan Tuhan dan sesama. Dan karena ia tidak dapat berkomuni, ia tidak mampu mencintai. Umat beriman yang terkasih, ketika tikus itu mengerat roti Ekaristi, ia tidak berbuat apa-apa kecuali menyia-nyiakan anugerah surgawi itu. Semoga kita tidak menyia-nyiakan anugerah surgawi itu yang menyirami kita dengan kasih Tuhan dan membaharui kasih itu dalam batin kita. Semoga.